Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tetap Allah, Kau tetap sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi malam hari ini pada kesempatan yang indah. Tuhan inginkan Bapak, Ibu, dan saya duduk diam, dengarkan apa yang Tuhan ingin pemaparan malam hari ini, ya, tentang Ibrani 6 ayat 18 19. Ibrani 6 ayat 18 saya bacakan lebih dahulu. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu, pemahaman Alkitab malam hari ini membahas tentang pengharapan. Pengharapan. Saudara, di sini dikatakan ayat 19, saya akan ulangi. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau adalah jangkar, ya, yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu, biasanya sau atau jangkar itu dipakai oleh suatu kapal. Kalau kapal itu mendak ke pantai, ya, mendekati pantai, dan penumpangnya mau turun, nah sebelumnya itu diturunkan saunya. Jadi kapal ini sau diturunkan ke bawah sampai ke dasar laut, dan jangkar itu tertanam di dasar laut sehingga kapal yang berhenti ada ombak tetap tidak akan berpindah tempat. Itu tujuannya. Saudara, pengharapan diibaratkan, digambarkan seperti sau, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudaraku, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 mengatakan begini. Karena itu
harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Di bawah arus. Maksudnya begini, pada waktu kapal itu bersandar, sebelumnya dilemparkanlah sau itu ke bawah, ke dasar laut. Ya, di bawah, di dasar laut, jangkar itu akan melekat dan memberikan kekuatan sehingga kapal itu yang berlabuh di pelabuhan, ada ombak tidak dibawa ke sana, ada ombak ke sini dibawa ke sana, tapi dia tetap ya tidak bergeming ke sana ke sini, tetap karena ditahan oleh jangkar atau sau itu yang tertanam di dasar laut. Sehingga kapal itu tidak akan dibawa arus angin. Ya, angin meniup, tenang-tenang aja, dia hanya goyang-goyang dia, karena ada jangkar, ada sau yang membuat dia tetap bertahan. Dan Ibrani 2 tadi mengatakan kita harus hati-hati. Mungkin pada waktu jangkar itu disabukan ada angin. Nah, ajaran-ajaran yang tidak sama dengan kita, hati-hati. Angin, ombak yang membuat kapal itu tidak dibawa arus, dapat bertahan, dapat memilih pada waktu ajaran-ajaran yang tidak sama, semuanya yang berbeda, angin-angin pencobaan, kita tetap dapat bertahan. Dan di sana katakan jiwa kita tuh aman, ya. Dengan yang diartikan jiwa kita itu tempatnya perasaan. Saya ulangi, jiwa itu digambarkan tempatnya perasaan, kehendak, pikiran, dan juga sebagai pengertian. Itu membuat kita tenang, aman, ya, karena ada sau yang dibawa melekat dengan dasar laut, sehingga kita tetap bisa bertahan dalam ajaran-ajaran arus dunia. Jiwa kita dikatakan aman, kita aman. Nah itu, saudara, jiwa kita sering dipergunakan dengan kata-kata kehidupan manusia secara keseluruhannya. Jadi jiwa yang aman, damai, itu berbicara kehidupan kita keseluruhannya, aman, nyaman, enjoy. Itu dia. Kenapa? Kapal itu telah meletakkan sau di dasar laut, di balik tabir. Firman Tuhan katakan, berbicara apa? Berbicara tentang kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya akan tetap kuat dan aman karena pengharapan itu. Tadi pengharapan itu adalah diumpamakan sau yang bisa mempertahankan kapal itu tidak terbawa arus. Itu dia. Karena pengharapan itulah kita akan tetap kuat dan aman. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyadari perkara ini, karena ini penting dalam hidup kita.
Kalau kita tidak meletakkan sahu kita ke dasar laut, ya, kita tidak mempunyai sahu, kapal itu akan kintir. Artinya ikut arus, berjalan kemana, tidak tahu. Itulah sebabnya perlunya sahu yang berbicara pengharapan. Saudaraku, masalah besar kecil bisa datang kapan saja. Masalah besar kecil kalau datang itu tidak kula nuwun, permisi, ndak pakai tok 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 tok, ndak, langsung datang. Wah, mendadak, sekonyong-konyong, tak terduga. Itu dia. Makanya kita harus mempunyai pengharapan yang kuat. Sahu yang tertanam di dasar laut dengan kuat. Supaya masalah besar kecil datang sekonyong-konyong, kita dapat dikatakan jiwa kita itu aman, nyaman. Ya, jiwa kita itu aman. Dan kita akan merasakan senantiasa penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan itu yang membuat kita menjadi aman. Ya, aman dalam jiwa kita. Saudaraku, pengharapan itulah yang membawa manusia percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan terombang-ambingkan. Tetapi kita akan mengikuti Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, perintah Tuhan. Ini bedanya. Saudara, pengharapan itulah yang membuat kita kuat, membuat kita percaya, dan kita tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran dunia. Saudaraku, kehidupan rohani kita kuat, bagi jiwa kita aman. Mari saudara dan saya bisa mengalami seperti itu. Kenapa? Pengharapan itu, sahu itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, saya ulangi, karena pengharapan kita yang digambarkan seperti sahu itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, jadi kalau itu sahu itu dilabuhkan sampai ke dasar laut. Ke dasar laut. Sehingga lengkap, kuat, kapal itu tidak akan goyang-goyang. Ini dikatakan dilabuhkan ke belakang tabir. Kita akan melihat apa itu tabir. Bapak Ibu, tabir, kita akan dapatkan kata-kata tabir ini di dalam kemah tabernakel. Ya, di dalam kemah tabernakel itu ada ruang kudus, kemudian ada tabir, ruang maha kudus. Nah itu, jadi sahu jangkar kita itu dilabuhkan di lapang di belakang tabir. Berarti dilabuhkan di ruangan maha kudus. Nah ini saudaraku, ruangan maha kudus di mana hanya para imam-imam besar yang boleh masuk. Di sanalah pengharapan untuk pendamaian dengan
Allah tertuju kepada kita, pendamaian kita dengan Allah di ruangan Maha Kudus. Ruang Maha Kudus yang dipisahkan dengan ruang kudus itu memakai tabir. Jadi ini ruangan kudus, ada tabir, ruangan Maha Kudus di kemah tabernakel. Tabir itu berbicara ada terpisah ruang kudus, ya, ini ruang kudus, ada tabir, ini terpisah dengan ruang Maha Kudus, tidak bisa kecampur, ya, karena ada tabir. Dan Yesus telah masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, ya, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Tuhan membuka tabir melalui dirinya sendiri di atas kayu salib. Pada waktu penyaliban, firman Tuhan katakan tabir itu terbelah jadi dua. Jadi tidak ada lagi tabir, karena tabirnya itu sudah terbelah. Roh. Dan itu dibuat oleh Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di sini dikatakan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Perintis itu pemula, ya, yang ada di depan, paling depan, yang menyatakan Yesus telah masuk menjadi perintis bagi kita. Jadi kita itu mengikuti Yesus yang masuk ke dalam. Kita mengikuti Dia karena Dialah perintis. Kita masuk ke ruang Maha Kudus karena Yesus, ya, karena Yesus perintis yang telah membuka jalan. Berbahagialah kita yang punya Allah seperti Yesus. Ini sebabnya pemahaman kita perlu, karena tanpa Yesus kita tidak akan masuk dalam ruangan Maha Kudus. Ya, kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus karena Dia telah menjadi perintis. Dia telah membuka jalan melalui tabir. Tabirnya itu dirinya sendiri di atas kayu salib. Yesus telah masuk. Di dalam Ibrani 10 ayat 20 dikatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus membuka jalan bagi kita supaya kita hidup. Ini dia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pemahaman kita pada malam hari ini membuka mata hati kita betapa pentingnya kita ini di hadapan Tuhan, sampai Yesus sendiri loh, Allah yang telah menjadi manusia itu, yang menjadi perintis sehingga kita dapat mengikuti masuk dalam ruang Maha Kudus sebagai perintis. Saudara, sebagai pemula di mana orang-orang lain akan mengikuti Dia. Berbahagialah kita malam hari ini. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bersyukurlah karena Tuhan telah membuka jalan bagi kita
melalui tabir dirinya sendiri di atas kayu salib, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita merenungkan dan menghargai, sehingga kita boleh benar-benar mengerti, memahami tentang Injil itu. Ya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya ulangi, akulah jalan. Akulah jalan, yaitu pribadi Yesus sendiri. Dan kebenaran, Yesus itu adalah kebenaran. Dan hidup, Yesus itu hidup. Nah, ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Tuhan Yesus berkata, saudara, tidak salah apa yang dikatakan Yesus, karena dia sudah membuka jalan. Tabir itu dirinya sendiri di atas kayu salib. Makanya Tuhan berkata, akulah jalan. Kemudian dikatakan, dan kebenaran dan hidup. Nah ini, berbahagialah kita. Mari kita maju terus. Jangan kita hanya memahami dan memahami, lakukan. Ceritakan kepada orang-orang yang saat ini belum menerima Yesus, belum mengenal Yesus. Jadilah pemberita-pemberita kebenaran, menyampaikan Injil kepada orang lain. Pahamkan bagaimana Yesus telah datang untuk menyelamatkan orang-orang. Berbahagialah kita yang melakukan itu semua. Bagi kita, sekarang bagi kita, Yesus telah membuka jalan, perintis. Untuk siapa? Bagi kita ini loh. Jadi Yesus perintis ada di depan, bagi kita mengikutinya. Saudara, untuk bagi kita itu punya arti untuk kepentingan orang-orang banyak, orang-orang lain. Jadi Yesus perintis bagi kita, orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang percaya kepada dia, berjalan di belakangnya. Dan Tuhan Yesus tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak mengambil keuntungan diri sendirinya, tapi dia memberikan kepada orang lain, sebagai perintis orang lain itu supaya mengikuti dia untuk keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan, saudaraku. Jadi apa yang dilakukan Yesus sebagai perintis itu adalah untuk kepentingan orang-orang percaya. Ke orang percaya, berbahagialah engkau. Oh, luar biasa. Pengharapan, sekali lagi saya katakan, mari kita harus miliki dengan begitu pasti dan sampai pada puncaknya, sebab tidak ada pengharapan yang lebih tinggi dari pengharapan yang diletakkan di hadirat Allah. Saudara, pengharapan itu begitu pasti. Karena firman Tuhan katakan,
Ibrani di dalam 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapan itu pengharapanmu suatu milik yang pasti. Jadi pengharapan kamu harus miliki secara pasti sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya mungkin bicara tentang kita sudah pulang ke surga, tinggalkan dunia, bye-bye dunia, aku akan kembali ke surga. Sampai akhirnya, atau Yesus datang kali kedua mengangkat kita semua. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah. Nah itu dia. Pegang pengharapan itu menjadi milik yang pasti dalam hidup saudara. Saudaraku, Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah seperti sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah ini, saudara, jadi pengharapan kita bukan lagi pengharapan yang biasa-biasa, ya, tapi kita harus pengharapan kita miliki dengan pasti, jangan pengharapan ya apa enggak, ya itu bukan pasti, ya, pengharapan yang pasti. Saudara, ini penting. Rahasianya itu sudah kita baca, Roma 15 ayat 13. Yang memberikan pengharapan itu bukan karena kita mungkin kuat, atau kita baca firman, atau kita, bukan dari kita, tapi Allah sendiri sumber pengharapan itu. Sumber pengharapan memenuhi, ya. Jadi Allah sumber pengharapan itu memenuhi kita, bukan kita membuat pengharapan itu, tidak. Tapi Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman. Nah, iman. Jadi kita tidak melihat, tapi iman melihat, kita menerima itu semua. Saudaraku, supaya oleh, nah ini, kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kepandaian kita, bukan kesanggupan kita, bukan karena kebisaan kita, tapi kekuatan Roh Kudus. Kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini rahasianya, saudara. Makanya firman Tuhan pada malam hari ini, PA, pengharapan. Milikilah dengan pasti. Ya, jangan
pakai kekuatan kita, tapi miliki, karena pengharapan itu adalah Allah, sumber pengharapan yang memenuhi hati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Pada malam ini Tuhan, di dalam ibadah pemahaman Alkitab, kami mungkin sulit untuk menerima, mendengar, untuk mengerti. Tapi mari Allah Roh Kudus, Engkau bukakan telinga hati kami, telinga rohani kami, supaya hikmat daripada Tuhan membukakan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti betapa dahsyat pengharapan yang kami miliki itu, yang Tuhan Allah sendiri memenuhi hati kami, sehingga kami tidak lagi mengabaikan, meremehkan, menyia-nyiakan pengharapannya, sau yang telah dilabuhkan di balik tabir itu. Tuhan, terima kasih atas malam hari yang indah, hingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, biar berkat daripada Tuhan memberkati juga bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GBBS, Tuhan juga memberkati kami semua malam ini. Biar berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.